Halo Mbak. How are you guys? Fine. Fine. How about this day, the last practice? Sedih gak Salah sedih? bohong. Very happy. Mixed feeling. Next feeling. Oh, gak usah belajar aja kok. Oh, cerita-cerita aja kok. Aduh, mau responsi tapi. Kesan-pesannya gimana? Susah nggak ada topi? Susah banget. Masa gampang deh. Kakak Dilan lagi easy gitu mbak. Dilan Ya astagfirullah. Dilan mau jadi astaf nggak? Insyaallah. Keren banget loh. Masa kodok. Oh, Sani profesi ya, Vera, Pak. Sani juga jadi astaf. Serap kodok Mbak katanya. Kodok kowe barang. Ya udahlah, ya udah belajar aja ya kalau gitu ya. Oculus ya, gampang banget kok. Ini cuman ini Mati tuh. lah. Jadi Oculus itu kan bola mata ya. Bola mata itu ada lapisan gitu kan. Males biasanya kayak lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Lapisan luarnya itu ada yang putih, namanya sfera. Lapisan yang ini namanya apa? Kornea. Ini apa? Ya, kornea. Udah deh, dibuka. Tada. Ini yang biru namanya iris. Yang bolongan namanya Pupil. Oke. Kemudian di sampingnya itu ada koroid, sama ada musculus ciliaris dan processus ciliaris. Nah, musculus ciliaris itu pokoknya mereka semua ini namanya adalah tunica vasculosa. Terus di belakangnya di sini adalah retina. Dia adalah tunica nervosa yang paling dalam saraf gitu. Dia ada stratum pigmenti, ada stratum opticum gitu ya, Dek. Nah, dibatasi sama zonula ciliaris gitu ya. Terus apa lagi ya? Udah deh itu aja. Oke, terus kita mau masuk ke media refrakta aja. Media refrakta itu kan dari kornea nih. Ini kan kornea masuk. Di depannya ada konjungtiva dulu nih, konjungtiva dulu. Nah, konjungtiva ada kornea, cahaya masuk nih, masuk ke pupil, masuk ke kamera oculi. Ini yang anterior, yang di belakangnya ini ada yang posterior. Jadi posterior itu yang di sini, nih, COP, ya kamera oculi posterior. Terus udah jadi kamera oculi posterior, dia akan masuk ke vitreous humor, terus ke retina. Dari retina udah dia sampai ke sini dia, terus ke otak ya kan. Oke, udah gitu kok. Terus itu udah media refrakta. Terus kita lanjut ke ini deh, muskulusnya, biar kita bisa lirik-lirik ya. Jadi muskulusnya ini ada berapa toh? Ada ini rectus superior, kemudian ini ada rectus lateral, rectus medial, rectus inferior, obliquus superior. Kalau rectus itu semuanya oleh 3, kecuali rectus lateral oleh nervus 6. Terus ada obliquus yang dia nervus 4. Semuanya itu selain itu nervus 3 semua. Oke. Terus habis itu apa lagi ya? Sudah dia itu toh paling buat lirik-lirik. Oh iya deh, kan ini ya. Rene anjir 7. Nenek. Enggak, 6, Ini kan 4, mata 3 nih ya. gitu. Kalau misalnya kita mau lihat ke kanan kan badannya ditarik ya. Lihat gini. Oh, yang 7. Kalau mau lihat ke kiri kan gini. Si ototnya gimana ini ya? yang memendek gitu. Jadi dia Orbicularis. rectus Oh, orbicularis oculi. medial. Dia rectus superior dan narik ke atas. Dia lihat ke atas. Nah, udah. Habis itu kita masuk ke dalam jaras penglihatan. Jaras penglihatan itu anatominya kan dari sini kan, dari ini apa? Nervus 2. Kemudian dari nervus 2 dia akan menuju ke chiasma. Chiasma terus dia jadi tratus melebar, jadi radiatio. Habis itu masuk ke area visual primer. Area visual primer itu area 17. Nah, itu buat apa? Area 17 buat menerjemahkan gambar. Oh, itu gambar orang. Oh, itu gambar ini. Itu area 17, area visual primer. Itu. Terus ada area pretektal juga ya. Area pretektal itu tuh kayak dia buat pupilmu biar bisa menyempit dan bisa gede, sempit itu tuh kayak area pretektal. Berarti dia mengatur refleks pupil. Oke. Terus ada satu lagi namanya VLPO. VLPO tuh buat orang buta. Jadi kayak orang buta tuh kan gak terus kayak matanya kerja terus. Ada kalanya dia harus merem, harus tidur. Nah, dia tuh kayak diatur sama si VLPO itu. Ventrolateral preoptic nucleus.
Ya, jadi kalau misal kita mau lihat dekat, berarti muskulus ciliarisnya bakal kontraksi. Tapi kalau mau lihat jauh ya berarti relaksasi muskulusnya. Terus kalau muskulusnya kontraksi, si ligamentum suspensoriumnya tuh bakalan berlawanan. Jadi kalau dia kontraksi ya si gue-nya relaksasi gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dekat berarti si ligamentumnya akan relaks. Paham nggak? Kalau kita lihat jauh, itu kan muskulusnya akan relaks. Berarti si ligamentumnya akan kontrak. Kalau kita lihat dekat, muskulusnya akan kontraksi. Berarti ligamentumnya akan relaksasi. Ya, paham. Oke. Terus ada juga pupil. Pupil itu tuh ada muskulusnya, ada sphincter sama dilator. Kalau sphincter tuh kayak buat dia nutup. Kalau dilator buat buka. Kalau nutup miosis, buka mitriasis. Oke. Nah, kalau misalnya kita sedang terburu-buru, kita sedang susu, kayak kita khawatir, kita dikejar-kejar sesuatu, itu pasti kita akan aware. Kita akan buka mata lebar-lebar. Namanya mitriasis. Pupilnya buka oleh muskulus dilator. Nah, itu terjadi karena saraf simpatis. Kalau kita relaksasi berarti parasimpatis. Kalau parasimpatis itu berarti dia akan tutup pupilnya alias miosis oleh muskulus sphincter. Nah, paham kan? Terus kalau ada cahaya yang terang banget gitu, itu berarti kita bakal nyempit kan, tutup kan pupilnya, berarti pakai sphincter. Kalau kita mau ada di kegelapan berarti kan buka, cari cahaya sebanyak mungkin kan, buka. Berarti dia akan dilator. Mitriasis sphincter. Itu. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya. Ada satu hal yang kalau misal ini tuh bisa bikin penyakit gitu loh, bisa bikin kebutaan di mata. Menurut kalian orang buta tuh karena apa? Karena apa ya? Kanan bola mata. Hah? Glaukoma. Iya, pintar. Glaukoma tuh? Tekanan ini bola mata. Iya, tekanan intraokulernya tinggi ya. Kenapa tinggi? Kenapa, Son? Rapotnya apa sih? Kenapa deh? Kok tinggi? Yang kiper itu Alkohol. Cendera mega. Bisa. Diabetes juga. Bisa, ya. Tapi diabetes itu nanti bukan bikin tekanannya tinggi sih. Diabetes itu bikin dia retinanya jadi pembuluh darahnya makin lebar-lebar gitu. Jadi mengganggu retinanya, jadi buta. Namanya retinopati. Yang sama Dilon tadi bilang kan tekanannya tinggi. Kenapa? Karena yang memproduksi terlalu berlebihan. Nah, yang memproduksi siapa? Yang memproduksi adalah corpus ciliaris, musculus ciliaris. Mau tanya, kenapa yang laser merah itu yang jarak jauh itu nggak boleh dikenain mata? Maksudnya bedanya laser gitu sama kayak senter biasa yang diarahin ke mata itu apa? Karena laser ya, Iya. laser itu tuh kayak gitu loh, dia tuh kayak panjang banget gitu loh gelombang, panjang banget ya, setahu aku ya. Dan dia tuh cuma fokus ke satu sisi gitu loh, kayak yang direct ke semana. Jadi langsung seret, langsung banyak Langsung ke mata. Gitu. Impuls cahaya gede banget, kayak cahaya yang terang banget gitu loh, dan cuma fokus ke matamu doang gitu. Itu makanya hati-hati juga tuh kalau mainan kayak laser itu ya, pointer. Nemen ya. kalau misalnya kita dari kecil sempat dibilang kayak jangan lihat matahari. Nah, itu sama nggak konsepnya kayak gitu? Jangan lihat matahari. Ya benar sih, jangan lihat pas kita habis dari gelap langsung lihat ke terang. Karena itu kan masih adaptasi dari pupil kita yang membesar, jadi harus menyempit tiba-tiba gitu. Dan dia juga ada kasih cahaya kan terang banget dia. Impulsnya takutnya langsung ke sininya tuh berlebihan gitu loh. Jadi tapi nih sebenarnya langsung bikin kebutaan apa nggak sih, ya enggak kan? Ya enggak. Cuman kan juga sayang kan ya matanya kalau langsung gitu. Tapi yang intinya bikin kebutaan itu tadi glaukoma. Jadi tekanan matanya tuh terlalu gede karena yang memproduksi terlalu over sama yang menyerap terlalu little. Yang menyerap siapa? Sinus venosus sclera di sini. Sinus venosus sclera. Jadi dia menyerap. Kalau dia tersumbat ya udah jadi glaukoma.
kalau glaukoma kenapa bisa buta pertanyaannya? Kenapa cuma permasalahan tekanan doang bisa bikin matanya buta? Ya iyalah, karena kalau cairannya makin banyak mendesak struktur dalamnya, makin bisa copot dong. Yang struktur dalam bisa kemana-mana, lensanya bisa copot, retinanya bisa copot. Kamu tahu nggak, retina tuh sebenarnya lapisan loh. Dia bukan yang ini, dia tuh bukan ini, tapi dia tuh lapisannya di sini, lapisannya di sini. Ini saraf, retina tuh di sini. Jadi kalau orang ini tekanan bola matanya tinggi, ini bisa ketarik, bisa ketarik, bisa copot, tiba-tiba bisa buta. Contohnya kalau dia nggak pakai tetes mata kortikosteroid terus-terusan gitu, itu bisa bikin buta juga. Kan orang yang Chinese itu Oh iya, aku tahu. Kan gini, Tandain. jangan di-share. secara anatomis itu emang ada kelainan gitu di orang-orang tertentu gitu. Tapi kalau karena itu di ras tertentu kita nggak boleh sebut itu kelainan. Jadi dia emang struktur anatomi yang different, beda gitu. Tapi normalnya kantus medial orang itu tuh dia nggak yang terlalu gini, apa ya? Dia ada jaraknya gitu loh. Tapi kalau di orang-orang itu dia akan lebih gini. Jadi dia ketutup gitu. Ini. Normalnya kan kalau kantus itu kan gini ya. Beda. Rima palpebranya itu lebih gede gitu loh. Tapi kalau memang di ras itu dia akan lebih sempit. Kelainannya di mana? Di kantus medialnya. Ya. Nggak ganggu mbak penglihatan. Enggak, karena gini, karena kamu kan media refrakta mana? Kornea kan? Kornea kan di tengah. Kantusmu kan di tepi, nggak kelihatan, nggak ngaruh gitu. Ya, ini Soal visio mbak, bukan soal pribadi, soal visio. Iya. Nggak apa-apa, kritis banget. Soalnya di sana yang sipit tolong rekam dia. Parah. Ini Cina. Ya, ada yang mau tanya nggak? Kenapa ini? Mbak, kenapa orang kacamata sipit? Rata-rata sipit. Karena sering. Iya, karena Coba lepas. Itu beda tapi Kalau dia. dilepas juga jadi sipit. Kenapa jadi? karena gini loh deh, kalau nih ya setahu aku kalau misal orang pakai kacamata itu tuh berarti dia akan fungsi lensanya ini disokong sama si kacamata, jadi dia nggak akan bekerja. Kamu tahu nggak kalau sesuatu itu lama nggak dipakai dia akan menciut, namanya atrofi. Gitu juga dengan yang nggak langsung atrofi karena disius kan masih dipakai ya kan gitu. Tapi ya emang strukturnya emang kelihatannya lebih sipit gitu ya emang kayak gitu karena emang dia kan nggak terlalu dipakai gitu. Yang dipakai banget kan emang lensa ya. Udah Cina. Jangan gitu. Enggak itu. Jangan gitu loh. Kamu loh, kok kayak temenmu nih lo dia. Tahu. Gitu. Coba ya sehari diem aja bisa nggak? Jangan disebar. Videonya publik. Aku korban. Terus ini apa? Dek, kalau jangan kalian deh kalau ada yang belekan gitu namanya apa sih? Nama kelainannya. Tadi ada Suka tadi. ngintip. Apa tadi? Namanya konjungtivitis. Konjungtivitis. Berarti kelainan di Konjungtiva. konjungtiva tuh di mana? Di luar ini pokoknya. Di sini. Iya, di semuanya. Dia ada lapisan di sini sama di palpebra juga ada. Jadi ada dua konjungtiva. Yes. Pinter kamu jelasnya bagus. Yang sana mbak denger. Oh, iya. Mbak. Oke. Oh, kalau kelahirannya ya kayak Dilon mata keranjang gitu. Kayak jadi nggak bisa lihat. Oh, menjadi. Mungkin dia nggak pernah sampai blur. Kalau kenapa mbak? Kalau belekan tuh sampai ngeblur gitu. Kalau ngeblur pernah, tapi nggak pernah sampai nggak kelihatan. Ya maksudnya ngeblur sih, kayak mau baca nggak kelihatan gitu. Ya ngeblur ya. Nah itu namanya keratitis. Ih, parah banget. Nyebelin aja. Tahu judgmental, gak ada pasien ini. Iya, namanya keratitis.
Jadi keratitis itu kalau konjungtivitis baru di luar. Kalau keratitis sampai sini, sampai kornea. Ya kalau responsif bisa kayak ini, inflamasi di kornea, namanya Keratitis. keratitis. Ya. Terus apa lagi ya? Udah, nggak ditanyain. Makasih Mbak. Makasih banyak Mbak ilmunya.